Untuk mengungkap kasus mertua yang membunuh menantunya di Jawa Timur, hingga Kamis pagi polisi sudah memeriksa 2 orang saksi. Jumlah saksi bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan materi pemeriksaan. Rumah Muhammad Sueb, warga desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terlihat lengang. Garis polisi mengelilingi rumah yang dihuni 3 orang, yakni korban, Sueb suami korban, dan mertua korban. Sueb sang suami tidak tampak berada di rumah. Sejauh ini sudah 2 saksi yang diperiksa polisi. Mereka adalah Sueb suami korban dan juga 1 orang tetangga. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk mengetahui latar belakang peristiwa ini. Sampai saat ini untuk saksi kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap 2 orang. Nanti akan bertambah mungkin untuk menambah keterangan lainnya. Perkembangan informasi soal kasus mertua membunuh menantu akan disampaikan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi dari Pasuruan, Jawa Timur. Babul, apakah sudah ada pernyataan dari polisi apa sebenarnya motif pelaku? Ya, Pak Kalis dan juga saudara, perlu kami informasikan dari Pasuruan, Jawa Timur terkait dengan peristiwa berdarah di mana seorang menantu yang tengah hamil muda dihabisi oleh mertuanya sendiri. Dan Pak Kalis dan juga saudara, hingga dengan siang hari ini, Kamis siang hari ini, belum diketahui motif pasti dari peristiwa berdarah ini. Polisi sudah melakukan beberapa tahap-tahap penyelidikan, seperti memintai keterangan saksi. Ada 2 orang saksi yang sudah diminta keterangan, yakni suami korban dan juga tetangga yang berada di sekitar lokasi kejadian atau di lokasi kejadian waktu itu. Kemudian selain itu polisi juga sudah mengamankan barang bukti seperti pisau, kemudian juga selimut yang juga menjadi kain penutup terhadap korban. Dan hari ini rencananya polisi akan melakukan gelar perkara untuk memastikan apakah motif ini karena pengaruh alkohol, pelaku dipengaruhi alkohol ataupun ada motif lain. Dan sejauh ini polisi sudah menahan pelaku. Saat ini pelaku sudah berada di sel tahanan Polres Pasuruan, sementara proses penyelidikan masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan, Pak Kalis. Babul, bagaimana sebenarnya kondisi pelaku saat membunuh menantunya? Apakah tadi memang Anda sudah menyebutkan tidak diketahui soal ada kandungan alkohol atau tidak? Ini apakah nanti polisi juga akan menguji soal kandungan alkohol untuk mengetes apakah memang saat itu keadaannya sedang mabuk? Ya, ada sejumlah informasi yang kami dapatkan ketika berada di lokasi dari warga ataupun dari kerabat korban. Informasi-informasi ini kemudian memunculkan dugaan terkait dengan penyebab pelaku menghabisi korban. Dugaan yang pertama adalah bahwa pelaku ini ingin melakukan ruda paksa pelecehan seksual kepada korban, namun korban menolak sehingga pelaku kemudian nekat menghabisi nyawa korban. Kemudian dugaan yang kedua adalah bahwa pelaku ini marah kepada korban karena tersinggung saat dia meminta makanan, namun korban masih belum menghiraukan sehingga hal ini kemudian memicu kemarahan dari korban. Kemudian dugaan yang ketiga adalah bahwa korban saat melakukan aksinya ini dalam pengaruh minuman beralkohol. Namun dugaan ini cenderung tidak terlalu kuat sekali karena selama ini memang pelaku ini tidak dikenal sebagai seorang yang gemar meminum minuman keras. Namun informasi-informasi ini sedang diolah oleh kepolisian untuk mencari tahu penyebab pasti dari peristiwa berdarah yang terjadi pada Selasa sore ini. Sementara proses penyelidikan terus berlangsung dan polisi juga masih mengumpulkan bukti-bukti baru yang didapatkan dari tempat kejadian dan keterangan saksi. Pak Kalis. Nah, lalu apakah Anda juga mendapatkan informasi sebenarnya hubungan pelaku dan menantunya selama ini seperti apa? Apakah memang para tetangga mengetahui ada hubungan yang tidak baik atau adakah keributan sebelumnya? Ya, pada saat kejadian warga ini heboh bukan karena ada peristiwa berdarah, tidak, karena tidak menyangka bahwa pelaku ini tega menghabisi menantu yang selama ini tinggal satu atap dengan pelaku. Dan selain itu, kehebohan yang terjadi di lokasi kejadian ini dipicu karena
warga masih belum tidak percaya begitu Pak Skalis, karena selama ini mereka tidak mendengar, baik keluarga ataupun tetangga-tetangga dekat dengan korban dan pelaku ini tidak pernah menyaksikan, apalagi mendengar bahwa antara antara korban dan pelaku ini terjadi cekcok ataupun pertengkaran. Dan peristiwa ini sendiri baru diketahui pada sore hari ketika suami dari korban ini pulang. Dan memang selama peristiwa ini terjadi tidak ada saksi kunci selain pelaku Pak Skalis, sehingga tidak memudahkan, artinya membuat proses penyelidikan ini berlangsung lebih lama karena tidak ada saksi kunci. Saat kejadian juga tidak ada orang, tetangga ataupun pihak lain yang menyaksikan atau melihat secara langsung saat pelaku menganiaya korban hingga korban terbunuh Pak Skalis. Baik, terima kasih Babul Arifandi melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur.